wabarakatuh. Hello guys, welcome to our mini podcast. Perkenalkan, nama saya Siti Jenggraini. Saya sebagai moderator dalam mini podcast pada pagi hari ini. Isu yang akan saya bahas pada pagi hari ini adalah isu tentang bagaimana tanggapan Anda tentang kantin kejujuran. Di sini kita mempunyai 5 narasumber yang pastinya berbeda-beda pendapatnya. Di sini ada Siti Aulia, Baim Arensha, Maharani, Lendra Pertama, dan Rahel Jenova. Oke, mari kita mulai. Oke gas, tambah 2 orang gas. Kantin sudah tidak asing di telinga kita, apalagi untuk kalangan anak-anak pelajar seperti SD, SMP, dan SMA. Kantin adalah sebuah toko atau warung kecil yang berada di kawasan sekolah-sekolahan atau kampus. Dan kantin tersebut biasanya menjajakan jajanan seperti makanan, minuman, serta alat-alat tulis. Salah satu kantin yang tidak asing di telinga kita adalah kantin kejujuran. Kantin kejujuran adalah kantin yang menjual makanan dan minuman atau alat-alat tulis yang mana penjualnya atau penjaganya tidak ada dan hanya akan ada makanan dan minuman atau alat-alat tulis yang dijual saja. Kehadiran kantin kejujuran tersebut ide awalnya berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam dunia pendidikan. Berangkat untuk menyelamatkan anak didik dari jeratan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Program kantin kejujuran ini mendapatkan banyak tanggapan positif dari masyarakat. Karena dari itu, banyaknya pihak sekolah yang membuat kantin kejujuran ini di lingkungan sekolahnya. Apakah kantin kejujuran ini sangat efektif dalam melatih perilaku jujur siswa? Kita akan mendengarkan pendapat dari Cindy. Bagaimana Cindy? Apakah Cindy mempunyai pendapat yang positif akan kantin kejujuran ini? Ya sih, menurut saya ya, kantin kejujuran ini itu sangat efektif ya dalam melatih perilaku jujur siswa. Dan gak hanya siswa, tidak juga warga sekolah lainnya. Karena mampu membiasakan siswa maupun warga sekolah dalam kehidupannya sehari-hari. Karena diharuskan membayar sesuai dengan harga yang tertera. Sehingga juga bermanfaat untuk menumbuhkan jiwa anti korupsi siswa maupun warga sekolah lainnya. Oke, kita sudah mendengarkan pendapat dari Cindy. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Baim. Bagaimana Baim? Apa Baim mempunyai pendapat lain? Ya gimana ya, saya lebih berpendapat kepada Cindy karena kantin kejujuran ini juga memiliki unsur tolong-menolong baik dari sisi penjual maupun pembeli. Sisi penjual mengharapkan apa yang dijual laku dan memperoleh penghasilan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari atau kebutuhannya dalam sehari-hari. Sedangkan dari sisi pembeli, bahwa dari kantin kejujuran ini dapat melatih dirinya untuk bersikap jujur dan banyak orang yang menganggap kantin kejujuran ini memiliki manfaat untuk membantu siswa dalam menerapkan kejujurannya. Kantin kejujuran juga dapat melatih penerapan dan pembiasaan sikap mulia, yaitu jujur bagi para pembeli, yaitu para peserta didik atau murid, khususnya juga bagi para semua warga sekolah pada umumnya, dan pastinya dapat membentuk generasi muda yang baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan akhirnya tercipta bangsa yang kuat dan hebat tanpa korupsi. Oke, terima kasih atas pendapatnya Baim. Kita kembali ke Rani. Bagaimana Rani? Apakah Rani setuju dengan pendapat-pendapat yang diberikan oleh Baim atau Bu Cindy? Ya, gimana ya, mereka lebih baik dari Bapak ini. Sebab korupsi sudah mendarah daging di negara ini. Korupsi yang sumber dalam menyelenggarakan masyarakat Indonesia panjangan, bahkan menghambat kemajuan bangsa dan negara ini. Padanya awal bukan kantin. Jualan hanya kejujuran. Untuk kantin kejujuran ini terdapat banyak sekali kerugian dari penjual. Ada hari di mana barang dijual hanya tertinggal sedikit dan uang di dalam kotak berbayar itu sedikit jumlahnya. Fakta siswa-siswa terkadang tidak jujur dalam tindakannya. Maka sebenarnya ide untuk membuat di kantin kejujuran ini juga kurang efektif. Oke, terima kasih Rani. Kita sudah mendengarkan pendapat dari Rani. Bagaimana pendapat dari Rahel dan Lendra? Masalahnya lainnya tidak seperti kantin di luar sekolah. Semua membuat kerusuhan.
mengambil barang yang di kantin tapi tidak membayarnya, dan tidak banyak kantin berjualan yang bertahan lama. Banyak penjual yang merasa rugi artinya guru ketika mereka merasa pendapatan mereka tidak sesuai dengan jumlah barang yang dijual. Mungkin mereka masih terdapat siswa yang belum terbiasa dan tidak mau melakukan kejujuran saat berbelanja. Bagaimana dengan Lendra? Saya kurang karena tidak ada penjual akan berbohong. Oke, kita sudah mendengar pendapat-pendapat dari 5 narasumber kita, dan yang pastinya pendapat mereka itu berbeda-beda. Jadi kesimpulannya, kantin kejujuran ini cukup efektif dalam melatih perilaku jujur siswa, dan tidak hanya siswa maupun juga warga sekolah lainnya. Kantin kejujuran ini dapat melatih perilaku jujur siswa dan tidak hanya jujur tapi juga bertanggung jawab dalam perbuatannya. Meskipun nanti masih terdapat siswa yang berbohong akan kelakuannya, mereka tidak bertanggung jawab, tapi pihak sekolah dapat memasang CCTV dalam lingkungan kantin tersebut. Dan peran kantin kejujuran ini memang sangat penting untuk melatih perilaku jujur siswa serta tanggung jawab siswa yang membuat terwujudnya generasi anti korupsi dan membuat bangsa dan negara yang makmur, adil, dan bijaksana. Terima kasih kepada semuanya. Sampai kita pada penghujung acara podcast ini pada pagi hari ini. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Kami mohon maaf kalau ada salah kata atau yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.